Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Ilmu Pendidikan kelas PF 5B izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami materi komponen-komponen pendidikan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Rida Anak Islama dengan NIM 035, yang kedua ada Anik Nurul Latif dengan NIM 036, dan saya sendiri Agung Budi Prasetyo dengan NIM 051. Komponen-komponen pendidikan sendiri terbagi menjadi beberapa subbab, yaitu pendidik, peserta didik, metode pendidikan, materi pendidikan, lingkungan pendidikan, alat dan fasilitas pendidikan, dan evaluasi pendidikan. Komponen yang pertama adalah pendidik. Secara bahasa, pendidik adalah orang yang mendidik. Kemudian Abudin Nata tahun 2010 halaman 159, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya. Kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 11 Pasal 39, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melakukan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pendidikan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga pendidik meliputi guru, dosen, konselor, pemau belajar, wijaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya. Kemudian menurut Bukhari Umar tahun 2010 halaman 83, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kemudian jenis-jenis pendidik. Pendidik tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pendidik kodrat dan pendidik jabatan. Pendidik kodrat adalah orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab utama terhadap anak adalah orang tuanya. Orang tua disebut pendidik kodrat karena mereka mempunyai hubungan darah dengan anak. Kemudian yang kedua ada pendidik jabatan. Pendidik jabatan adalah pendidik yang memberikan pendidikan dan pengajaran di sekolah, yaitu mentransformasikan kebudayaan secara terorganisasi demi perkembangan peserta didik, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian untuk menjadi guru yang profesional tidaklah mudah karena harus memiliki berbagai kompetensi keguruan. Menurut Syafi'i Sagala tahun 2009 halaman 29, kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Yang pertama saya akan menguraikan kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan guru akan landasan dan filsafat pendidikan. Kemudian guru memahami potensi dan keberagaman peserta didik. Kemudian guru mampu mengembangkan kurikulum. Kemudian guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran. Kemudian guru mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Kemudian guru mampu mengevaluasi hasil belajar. Kemudian guru mampu mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Kemudian yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, wibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian mencakup sekurang-kurangnya yaitu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif mengevaluasi kinerja mandiri, kemudian mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik menuju standar kompetensi yang diterapkan dalam standar nasional pendidikan. Kompetensi profesional meliputi penguasaan antara lain yaitu materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi satuan pendidikan. Kemudian ada konsep dan metode, disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan. Kemudian yang terakhir ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik bersama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial meliputi
kompetensi lisan, tulis, atau isyarat secara santun, kemudian menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, kemudian bergaul secara efektif dengan peserta didik, sama pendidik, tenaga pendidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua peserta didik, kemudian bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar, kemudian menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Kemudian komponen yang kedua ada peserta didik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian menurut Hasbullah tahun 2010 halaman 121, peserta didik merupakan salah satu input yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Kemudian menurut Sudarwan Danim tahun 2010 halaman 2, peserta didik didefinisikan sebagai orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar yang masih perlu dikembangkan. Potensi yang dimaksud umumnya terdiri dari 3 kategori, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian menurut Abu Ahmadi tahun 1991 halaman 251, peserta didik adalah orang yang belum dewasa yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu. Kemudian Rahmat Hidayat tahun 2016 halaman 75 menyimpulkan bahwa peserta didik adalah orang yang mempunyai fitrah atau potensi dasar baik secara fisik maupun psikis yang perlu dikembangkan. Untuk mengembangkan potensi tersebut sangat membutuhkan pendidikan dari pendidik. Kemudian Danim tahun 2010 halaman 3 mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dilihat dari dimensi pengembangannya, yaitu yang pertama ada kebutuhan intelektual, di mana peserta didik memiliki rasa ingin tahu, termotivasi untuk mencapai prestasi. Kemudian yang kedua ada kebutuhan sosial, di mana peserta didik mempunyai harapan yang kuat untuk memiliki dan dapat diterima oleh rekan-rekan. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan fisik, di mana peserta didik berkembang pada tingkat yang berbeda dan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Kemudian yang keempat ada kebutuhan emosional dan psikis, di mana peserta didik rentan dan sadar diri dan sering mengalami mood swings yang tidak terduga. Kemudian yang kelima ada kebutuhan moral, di mana peserta didik idealis dan ingin memiliki kemampuan kuat untuk membuat dirinya dan dunia luar dirinya menjadi tempat yang lebih baik. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan homo divinus, di mana peserta didik mengakui dirinya sebagai makhluk yang berketuhanan atau makhluk yang memiliki insan yang beragama. Kemudian ada karakteristik peserta didik. Menurut Danim tahun 2010 halaman 4, karakteristik peserta didik adalah totalitas kemampuan dan perilaku yang ada pada pribadi mereka sebagai hasil dari interaksi antara pembawaan dengan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitasnya dalam mewujudkan harapan dan meraih cita-cita. Ada 4 hal dominan dari karakteristik siswa, yaitu yang pertama ada kemampuan dasar, misalnya kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang kedua ada latar belakang kultural lokal, status sosial, status ekonomi, agama, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada cita-cita, pandangan ke depan, keyakinan diri, daya tahan, dan lain-lain. Selanjutnya, hak dan kewajiban peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hak peserta didik. Yang pertama, peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang kedua, yaitu peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga, yaitu peserta didik berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi. Yang keempat, yaitu peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu. Kemudian ada kewajiban. Yang pertama ada menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Yang kedua ada ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian pembahasan selanjutnya akan disamakan oleh Mbak Anik Nurul Latif. Oke, selanjutnya metode pendidikan. Definisi metode pendidikan. Apa sih metode pendidikan itu? Metode pendidikan merupakan seperangkat cara, jalan, dan teknik yang dipakai oleh guru dalam proses belajar mengajar agar siswa mencapai tujuan pendidikan atau kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam kurikulum, silabus, dan mata pelajaran. Pemilihan metode pendidikan. Al-Rasyidin memberikan beberapa hal untuk dipertimbangkan pendidik dalam pemilihan metode pendidikan, yaitu 1. Tujuan dan target pembelajaran yang ingin dicapai. Kedua, ruang lingkup dan urutan materi atau bahan pembelajaran. Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Keempat, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kelima, motivasi atau minat peserta didik. Keenam, kemampuan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Ketujuh, ukuran kelas dan suasana lingkungan pembelajaran. Kedelapan, alokasi waktu atau jam pembelajaran yang tersedia. 9, kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir, sarana dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Macam-macam metode dalam pendidikan. Pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara atau langkah-langkah yang digunakan seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan penjelasan lisan secara langsung terhadap siswa. Jadi metode ceramah ini lebih dominan kepada guru. Kelebihan dari metode ceramah. Pertama, metode ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Kedua, metode ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas. Ketiga, metode ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Keempat, guru dapat mengontrol keadaan kelas. Kelima, organisasi kelas dengan menggunakan ceramah dapat diatur menjadi lebih sederhana. Kelemahan metode ceramah diantaranya materi dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas. Materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai guru. Kedua, ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. Verbalisme itu kayak misunderstanding. Ketiga, guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur yang baik, ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan. Keempat, melalui ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum. Langkah-langkah metode ceramah. Tahap persiapan, ada 2 tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Di tahap persiapan itu kegiatannya guru merumuskan tujuan yang ingin dicapai, kemudian menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan dan mempersiapkan alat bantu untuk ceramah. Terus tahap pelaksanaan ada pembukaan, penyajian, dan penutup. Kemudian yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan suatu metode pembelajaran yang menekankan pada cara menyampaikan materi pembelajaran oleh guru dengan jalan mengajukan pertanyaan dan guru mengajukan pertanyaan dan peserta didik memberikan jawaban. Yang harus diperhatikan dalam metode tanya jawab, mohon bisa dibaca sendiri. Kemudian kelebihannya, kelas akan hidup karena anak didik aktif berpikir dan menyampaikan pikiran melalui berbicara. Kemudian baik sekali untuk melatih anak didik agar berani mengemukakan pendapatnya dan akan membawa kelas ke dalam suasana diskusi. Kelemahannya, dengan tanya jawab kadang-kadang pembicaraan menyimpang dari pokok persoalan. Bila dalam mengajukan pertanyaan, siswa menyinggung hal-hal lain walaupun masih ada hubungannya dengan pokok yang dibicarakan. Dalam hal ini sering tidak terkendalikan sehingga membuat persoalan baru dan membutuhkan waktu yang banyak dalam proses tanya jawab dari guru untuk siswa. Kemudian langkah-langkahnya ada 2 tahap juga, tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan diantaranya menentukan topik diskusi atau tanya jawab, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun pertanyaan, dan mengidentifikasi pertanyaan. Di tahap pelaksanaan diantaranya yang dilakukan adalah mengkomunikasikan penggunaan metode. Guru menjelaskan bagaimana
bagaimana pelaksanaan dari metode tanya jawab tersebut pada siswa. Kemudian guru memberikan permasalahan, guru mengajukan pertanyaan, kemudian memberi waktu untuk siswa untuk berpikir, kemudian siswa menjawab pertanyaan dari guru. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi merupakan suatu metode pendidikan yang merupakan percakapan ilmiah yang dilakukan untuk membahas suatu masalah dalam suatu kelompok dengan cara mengemukakan informasi, pertukaran pendapat dengan memberikan argumentasi untuk mencari suatu kebenaran. Kelebihan metode diskusi pertama menyadarkan anak didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan dan bukan satu jalan. Kedua, menyadarkan anak didik bahwa dengan berdiskusi mereka saling mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga dapat diperoleh keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, membiasakan anak didik untuk mendengarkan pendapat orang lain sekalipun berbeda dengan pendapatnya sendiri. Kelemahannya, pertama, tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar. Kedua, peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas. Ketiga, dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. Dan yang keempat, biasanya orang menghendaki pendekatan yang lebih formal. Langkah-langkahnya ada tiga tahap. Pertama, tahap persiapan. Di dalamnya diantaranya merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan topik diskusi, menetapkan masalah yang akan dibahas, dan mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan dalam diskusi. Tahap pelaksanaan diantaranya memeriksa persiapan, memberikan pengarahan, melaksanakan diskusi, mengendalikan pembicara pada pokok persoalan. Kemudian penutup membuat kesimpulan dan review sebagai umpan balik. Yang keempat, metode demonstrasi merupakan metode yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik. Kelebihan metode demonstrasi: 1. Perhatian siswa dapat dipusatkan. Kedua, dapat mengurangi beragam kesalahan apabila dibandingkan dengan hanya membaca buku. Ketiga, apabila siswa turut aktif bereksperimen, maka siswa akan memperoleh pengalaman praktik. Kelemahan metode demonstrasi: 1. Metodenya kurang tepat apabila alat yang didemonstrasikan tidak diamati dengan seksama oleh siswa. Kedua, menjadi kurang efektif apabila tidak diikuti dengan sebuah aktivitas. Ketiga, tidak semua hal dapat didemonstrasikan di dalam kelas. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan bisa dibaca sendiri ya. Oke. Yang kelima, metode eksperimen merupakan metode pembelajaran di mana guru dan anak didik bersama-sama mengerjakan sesuatu sebagai latihan praktis dari apa yang telah dipelajari. Kelebihan metode eksperimen: pertama, membuat anak didik lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri. Kedua, anak didik dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi atau menjelajahi tentang ilmu dan teknologi. Ketiga, dapat membawa terobosan-terobosan baru dengan penemuan sebagai hasil percobaan. Kelemahan metode eksperimen: 1. Tidak semua sekolah memiliki kecukupan media dan alat bantu. Kedua, memerlukan jangka waktu yang cukup lama. Ketiga, menuntut ketelitian, keuletan, dan ketabahan atau kesabaran. Keempat, setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan. Dan terakhir, metode ini lebih sesuai untuk menyajikan bidang-bidang ilmu dan teknologi. Langkah-langkah metode eksperimen: pertama, menjelaskan prosedur eksperimen kepada siswa. Guru menjelaskan prosedur eksperimen kepada siswa. Kedua, guru menjelaskan kegunaan alat dan bahan. Ketiga, siswa melakukan eksperimen dengan pengawasan guru. Dan yang terakhir, setelah siswa melakukan eksperimen, siswa diminta untuk mengumpulkan hasil dari eksperimen tersebut. Yang keenam, metode karya wisata merupakan metode pembelajaran yang berhubungan dengan kegiatan membawa kelompok mengunjungi beberapa tempat yang khusus, menarik untuk mengamati situasi, mengamati kegiatan, menemui seseorang atau objek yang tidak dapat dibawa ke kelas atau ke tempat pertemuan. Kelebihannya:
Siswa mendapatkan pengalaman baru, siswa dapat mengamati kejadian dalam situasi yang sebenarnya, siswa dapat belajar berbagai hal dalam waktu yang bersamaan, dan siswa dapat mengkaji pengetahuan yang diperolehnya. Kelemahannya memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak, memerlukan perencanaan dengan persiapan yang matang, dan dalam karya wisata sering unsur rekreasi menjadi prioritas daripada tujuan utama daripada belajar. Memerlukan pengawasan yang lebih ketat, kemudian biayanya cukup mahal, kemudian memerlukan tanggung jawab guru dan sekolah atas kelancaran karya wisata dan keselamatan anak didik, terutama karya wisata jangka panjang dan jauh. Selanjutnya, materi pendidikan. Apa sih materi pendidikan itu? Materi pendidikan ialah sebuah bahan pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik dalam suatu sistem institusional pendidikan. Materi pendidikan merupakan substansi ilmu pengetahuan yang ditransmisikan kepada peserta didik agar diketahui, dikembangkan, dan diamalkan. Materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran adalah jenis, kecukupan, urutan, dan perlakuan terhadap materi pembelajaran tersebut. Jenis-jenis dari materi pembelajaran. 1. Fakta. Fakta adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran. Kemudian konsep. Segala sesuatu yang berwujud pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Kemudian prinsip merupakan hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, postulat, dan sebagainya. Kemudian prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Yang terakhir, sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat dan minat belajar dan bekerja, dan sebagainya. Selanjutnya, lingkungan pendidikan. Apa sih lingkungan pendidikan itu? Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Ada 3 lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga. Pertama, lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama karena sebelum manusia mengenal lembaga pendidikan lain. Lembaga pendidikan keluarga sudah ada. Kemudian faktor-faktor dari keluarga yang mempengaruhi belajar siswa menurut Slameto. Di antaranya cara orang tua mendidik, kemudian relasi antar anggota keluarga atau hubungan antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan keluarga. Fungsi keluarga sebagai fungsi edukasi atau pendidikan itu tadi, kemudian sosialisasi, sosial, kemudian fungsi proteksi atau proteksi penjagaan, fungsi afeksi, fungsi religius, ekonomis, rekreasi, dan biologis. Kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah suatu lembaga atau organisasi yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah segala sesuatu yang berada di sekolah yang mempengaruhi terjadinya pendidikan di sekolah. Jenjang pendidikan di sekolah itu ada 4,
pendidikan usia anak dini atau PAUD atau PAUD. Kedua, pendidikan dasar yaitu SD, MI. Pendidikan menengah SMA, SMK, SMP. Kemudian pendidikan SMP ikut pendidikan dasar ya kalau di buku. Kemudian pendidikan tinggi itu ada mahasiswa universitas, ada S1, D3 dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang mempengaruhi lingkungan sekolah. 1. Metode mengajar. Kedua, kurikulum. Ketiga, relasi guru dengan siswa. Keempat, relasi siswa dengan siswa. Kelima, disiplin sekolah atau aturan sekolah, peraturan sekolah. Dan yang terakhir, fasilitas sekolah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Lingkungan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang sangat penting di luar lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, karena lingkungan masyarakat dapat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa si anak didik. Faktor yang mempengaruhi lingkungan masyarakat. Kegiatan siswa dalam masyarakat. Pertama, kegiatan siswa dalam masyarakat. Kedua, mass media dan media sosial. Ketiga, teman bergaul. Dan keempat, bentuk kehidupan masyarakat. Definisi dari alat pendidikan yaitu, menurut Abu Ahmadi, alat pendidikan adalah hal yang tidak saja memuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya kegiatan pendidik, tapi alat pendidikan itu telah mewujudkan di perbuatan atau situasi dengan perbuatan atau situasi yang mana dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Kedua, menurut Sudarmo Hadi, alat pendidik adalah hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi alat mendidik itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi yang dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu, menurut Hasbuah, alat pendidikan adalah segala sesuatu baik tindakan, situasi, atau media yang disengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Tujuan dari alat pendidikan antara lain, yang pertama, alat pendidikan dengan menggunakan alat tersebut, peserta didik diharapkan mengalami perubahan. Karenanya, perubahan yang tidak hanya bersifat mekanis belaka, tetapi benar-benar merupakan pencerminan dari pribadi peserta didik. Menurut Sudarmo Hadi, alat yang utama untuk mencapai tujuan dalam lapangan pendidikan adalah pergaulan, terutama pergaulan antara anak dengan orang dewasa. Fungsi dari alat pendidikan yang pertama adalah fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan peserta didik untuk berkonsentrasi kepada pelajaran yang disampaikan lewat alat tersebut. Yang kedua adalah fungsi afektif, yaitu tingkat kenikmatan peserta didik dalam belajar memahami teks atau gambar. Penggunaan alat pendidikan akan menggugah emosi dan sikap peserta didik sebagai motivasi belajarnya. Yang ketiga adalah fungsi kognitif, memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam teks atau gambar. Yang keempat adalah fungsi kompensatori, yaitu mengakomodasi siswa yang lemah atau lambat memahami dan menerima isi pelajaran yang disajikan dengan teks saja atau secara verbal. Dampak positif alat pendidikan itu menyampaikan pelajaran menjadi lebih baku, pembelajaran bisa lebih menarik, lama waktu pembelajaran dapat dipersingkat, kualitas belajar dapat ditingkatkan, kemudian pembelajaran dapat dilaksanakan kapan dan di mana saja yang diinginkan. Peran guru dapat dirubah ke arah yang lebih positif. Yang terakhir adalah sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar yang dapat ditingkatkan. Macam-macam alat pendidikan. Menurut Hasbuah tahun 2008 menjelaskan bahwa alat pendidikan dapat dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama adalah perbuatan atau tindakan pendidikan atau software. Yang pertama adalah tindakan yang bersifat positif mendorong anak didik untuk melakukan serta meneruskan tingkah laku tertentu, yaitu adalah teladan,
yang merupakan tingkah laku secara berbuat atau berbicara seorang peserta didik akan ditiru oleh anak. Yang kedua, perintah adalah tindakan pendidik menurut peserta didik melakukan sesuatu yang diharapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga adalah pujian atau hadiah merupakan tindakan pendidik yang bertujuan memperkuat penguasaan tujuan pendidikan tertentu yang telah dicapai oleh peserta didik. B adalah tindakan yang bersifat mengekang, mendorong, dan melindungi peserta didik untuk menjauhi serta menghentikan tingkah laku tertentu. Di antaranya yaitu larangan, teguran, peringatan, dan ancaman, dan terakhir ada hukuman. Yang kedua adalah benda-benda sebagai alat bantu atau hardware. Yang pertama adalah gedung sekolah, perpustakaan, dan alat peraga. Ketujuh ialah evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah suatu proses sistematis yang mengukur, menelaah, menafsirkan, dan mempertimbangkan sekaligus memberikan umpan balik atau feedback untuk mengetahui tingkat pencapaian terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan serta digunakan sebagai informasi untuk membuat keputusan. Tujuan dari evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi belajar yang pertama adalah menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh para peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu mengetahui tingkat efektivitas dari metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada tujuan khusus dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Yang kedua adalah menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, serta dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya. Kemudian adalah fungsi evaluasi pendidikan secara didaktik. Yang pertama adalah memberikan landasan untuk menilai hasil usaha atau prestasi yang telah dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, memberi informasi yang sangat berguna untuk mengetahui posisi masing-masing siswa di antara kelompoknya. Yang ketiga, memberikan bahan penting untuk memilih dan kemudian menetapkan status peserta didik. Yang keempat, yaitu memberikan pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi siswa yang memerlukannya. Yang terakhir adalah memberikan petunjuk sejauh mana tujuan program pengajaran yang telah ditentukan telah dicapai. Fungsi evaluasi pendidikan secara administrasi. Yang pertama yaitu memberikan laporan mengenai kemajuan dan perkembangan siswa yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu memberikan bahan-bahan atau keterangan data untuk keperluan pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah memberikan gambaran, yaitu mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam proses pembelajaran. Prinsip evaluasi pembelajaran. Menurut Daryanto tahun 2005, terdapat berbagai prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi, yaitu yang pertama adalah keterpaduan, yaitu kemudian keterlibatan, koherensi, pedagogis, dan akuntabilitas. Tindak lanjut dari evaluasi pembelajaran. Menurut Daryanto tahun 2005, untuk masing-masing tindak lanjut yang dikendaki dalam evaluasi diadakan tes yang disebut yang pertama adalah tes penempatan. Dilaksanakan pada awal tahun pelajaran baru sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat kemampuan yang telah dimiliki peserta didik. Yang kedua adalah tes formatif, yaitu dilaksanakan di tengah program pembelajaran untuk memantau kemajuan peserta didik demi memberikan umpan balik baik kepada siswa maupun kepada guru. Yang ketiga adalah tes diagnostik, digunakan untuk mendiagnosa kesalahan belajar siswa dan mengupayakan perbaikannya. Yang keempat adalah tes sumatif, diberikan pada akhir tahun ajaran untuk memberikan nilai sebagai dasar penentukan kelulusan atau memberikan sertifikat bagi siswa yang telah menyelesaikan pelajaran dengan baik. Sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.